Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Samudin di Karisma Channel pastinya. Dan sekarang informasinya adalah tentang laptop gaming lagi bro, dari merek Lenovo yang ngasih tipe IdeaPad Gaming 3 dengan menawarkan harga yang cukup murah serta jeroan yang tetap Wah gimana ya mas, kan seri IdeaPad Gaming itu ya sudah pernah di-review dan beberapa kali juga udah nge-hype kapan hari. Contohnya ada i5 pakai RTX, ada i7 pakai RTX, ada Ryzen pakai RTX, serta Ryzen pakai GTX. Lah ini bedanya apa mas? Beda kawan, yang kita review sekarang adalah varian yang menggunakan prosesor Intel Core i5 dengan VGA GTX 1650 seriesnya. Poinnya di sana bro. Tapi kalau untuk model, tipe, dan fitur yang lain, insya Allah sama aja dengan varian produk lain. Cuman kalau kalian membedakan antara varian produk ini dengan varian RTX, baru beda untuk layarnya. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan, tergantung budget yang akan kalian keluarkan nantinya. Tapi yang jelas, di laptop yang kita review ini, kan dia menggunakan prosesor Intel Core i5 yang generasi ke-11, yang kalau detailkan itu dia 11300H. Dengan menggunakan 4 core serta 8 thread, akhirnya prosesor ini mampu kecepatannya hingga 4,4 GB. Terus produk ini juga dilengkapi dengan VGA dari Nvidia GeForce yang serinya GTX 1650 4GB, serta dikasih juga memori yang ukurannya 8GB DDR4 dan bisa kita upgrade hingga 16GB bro. Yang pasti memorinya udah frekuensinya 3200 MHz. Misalkan kalian nambah dengan memori yang ukuran frekuensinya 2400 MHz, bisa nggak mas? Bisa bro, tapi nanti kebacanya eman, dibaca yang 2400. Untuk lebih detailnya, untuk urusan memori kalian bisa cek, saya udah pernah review juga. Kalau pengen upgrade, lebih bagus yang mana antara pengupgradean memori. Tapi kalau kita membahas lagi untuk laptop ini, penyimpanannya dia super power gede banget bro. Memang bawaan laptop ini penyimpanannya cuma 512 GB yang menggunakan M2, terus speednya itu di angka 1700 Mbps kalau kita tes pakai software Crystal Smart. Tapi kelebihan yang lain adalah untuk opsi penyimpanan tambahannya. Karena produk ini memiliki satu buah slot kosong M2 yang ukurannya 2242 alias M2 pendek, sama satu buah slot kosong untuk SATA. Sehingga next time untuk beberapa tahun ke depan, kalau kalian menggunakan varian IdeaPad Gaming 3 akan lebih lega sekali untuk opsi penyimpanannya bro. Terus produk ini juga dikasih software yang terbaru, yaitu Windows 11 sama Office 2021. Sehingga kalau kita beli, wes tinggal pakai lah bro, nggak usah pakai repot. Pokoknya tinggal nyalakan, kita masukkan akun, semua softwarenya original. Kalau gamenya, dia nanti bisa download sendiri. Nah, jadi gini kawan, setelah kita ngasih informasi spesifikasi, otomatis kita mau lanjut ngebahas untuk desain yang ada di produk yang akan kita review ini bro. Jadi ini laptop kalau dilihat memang model desainnya sama dengan varian IdeaPad Gaming 3 di tahun 2022. Entah varian Ryzen yang menggunakan RTX ataupun varian Intel yang menggunakan RTX maupun yang pakai GTX. Jadi untuk material casingnya dia sama-sama menggunakan plastik ABS yang memiliki bobot di angka 2,2 kg serta dikasih satu pilihan warna sama Lenovo yaitu warna Shadow Black. Tapi produk ini kalau digunakan dia itu cukup nyaman bro, karena opsi update untuk thermal desainnya dia jadi lebih nyaman kalau kita gunakan untuk kerja berat. Entah kalian butuh render ataupun kalian main game dalam intensitas waktu yang cukup lama. Sehingga dengan adanya dual fan sama 4 buah exhaust, akomodasi panas ini akan benar-benar diredam sama varian IdeaPad Gaming 3. Terus untuk info yang selanjutnya adalah tentang penggunaan layarnya bro. Ini laptop layarnya memang tidak sekeren yang ada di varian RTX 3050 di varian IdeaPad Gaming 3. Karena kalau kita detailkan, ini laptop kan dia menggunakan layar 15,6 inch, resolusi Full HD, panel IPS, serta kecerdasan di angka 250 nit dan refresh rate di angka 120 Hz. Yang bikin kurang adalah untuk akurasi layarnya bro, karena ini produk dia dikasih 45% NTSC sehingga dia tidak sampai 100% sRGB. Jadi kalau kalian ingin akurasi yang lebih better, kalian juga harus mengeluarkan uangnya lebih untuk mendapatkan hal tersebut. Tapi yang jelas kalau untuk fitur yang lainnya, contohnya kamera ada privacy shutter, terus resolusi 720p, ini udah sama kalau kita gunakan di varian Intel Core i5 maupun di varian IdeaPad Gaming lainnya meskipun speknya berbeda. Cuman kalau saya membicarakan untuk pengalaman pengetikan, di produk ini udah cukup nyaman sekali. Karena meskipun ini produk dikasih harga yang termurah, dia keyboardnya tetap full size, terus dia dikasih latar lampu RGB dengan tombol power yang terpisah, serta pengalaman experience untuk penggunaan touchpad yang cukup nyaman. Karena touchpadnya itu dia posisinya pas di tengah-tengah, diklik cukup responsif, juga kalau kita gunakan akan lebih membantu meskipun kita tidak menggunakan mouse sekalipun bro. Dan sebagai pelengkap, di laptop IdeaPad Gaming 3 dia itu dikasih konektivitas berupa Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.0 yang akan sangat menunjang untuk beberapa aktivitas produktif kita, entah kalian gaming ataupun untuk kerjaan kantoran kalian.
Dan sebagai pelengkap juga, ini laptop juga dikasih untuk colokan-colokan yang akan sangat membantu, seperti USB tipe A, jack 3.5, ada RJ45, serta ada juga USB tipe C yang memang fungsinya cuman untuk data transfer only dan nggak bisa untuk ngecas. Tapi yang absen untuk colokan-colokan di sini adalah colokan card reader. Nah, oke kawan, waktunya kita ngasih data sama kalian tentang penggunaan daya tahan baterai pada seri laptop IdeaPad Gaming 3 ini, bro. Yang kalau kita lihat, dia itu baterainya besar, ukurannya 45 Wh, dan pas kita coba di Panjer, ini laptop mampu bertahan hingga 8 jam. Menurut saya untuk segmen laptop gaming ini udah cukup awet sekali, bro. Kan kalau dibandingkan sama punyanya kompetitor, contohnya HP Pavilion ataupun MSI kayak Phenom 3 ataupun seri Nitro, ini laptop masih tetap dia paling worth it untuk masalah daya tahan baterai. Tapi kalau kita berbicara masalah daya tahan baterai, otomatis dia juga harus ditunjang sama adapter yang mumpuni, bro. Karena dia menggunakan prosesor yang mungkin hemat daya serta VGA GTX yang konsumsi daya nggak terlalu besar, otomatis si Lenovo ngasih tegangan untuk adaptornya di angka 135 watt dan modelnya juga kecil sekepalan tangan gini, bro. Sehingga kalau laptop ini kita bawa kemana-mana tidak akan membebani punggung kita yang pasti. Terus yang selanjutnya, experience saya pas nyobain produk ini yang enak adalah untuk sistem audionya, bro. Karena dia dibekali dengan audio dari Nahi Mic. Terus untuk kebutuhan apapun kita bisa lebih dispesifikasikan lewat software yang ada di dalamnya. Misalkan kita mau ketemu meeting Zoom, kita pengen audionya lebih clear, bisa disetting di sini. Ataupun kita sekedar ingin menikmati suasana yang nyaman dengan mendengarkan lagu, ini akan lebih nyaman sekali. Dan yang jelas, ini produk juga dikasih jaminan garansi selama 2 tahun serta akan kita tes juga di sini, bro. Kita akan ngetes untuk tes benchmark, tes gaming, juga akan tes suhu. Sehingga kalau kalian beli di laptop yang dibanderol di harga 12 juta, udah bisa dibuat untuk apa aja. Jadi begini kawan, kalau kita pas seri laptop gaming, untuk tipe IdeaPad Gaming 3 yang dikeluarkan oleh Lenovo, ini kan memang variannya cukup banyak, bro. Dan di budget 12 juta, menurut saya ini paling sempurna kalau dibandingkan sama kompetitor. Contohnya dari opsi upgrade, jeruan prosesor, fitur keyboard, fitur layar, dan juga fitur exhaust yang ada di dalam ini laptop, ini lebih better dibandingkan kompetitor yang lainnya, terutama daya tahan baterai, bro. Kalau merek lain cuma bisa bertahan antara 3-4 jam, di varian produk Lenovo-nya dia bisa bertahan di atas 5 jam. Dan kalau kalian pengen awet lagi, ada rahasianya. Settingannya ada di konfigurasi baterai pada settingan software Lenovo Vantage. Tapi kalau kalian melihat sudut pandang dari layar, ini laptop memang belum 100% sRGB. Kembali lagi sama budget, kalau ada budget lebih, harus dinaikkan biar mendapatkan layar yang memang sempurna sesuai keinginan kalian. Contohnya, di varian IdeaPad Gaming 3 yang pakai RTX entah Intel atau Ryzen, itu dia layarnya lebih better, bro. Tapi kembali lagi, kalau 12 jutaan ini lebih nyaman. Ya, mungkin ini sih informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi wishlist terbaik di harga 12 jutaan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke.